Bank dapat membantu mengelola kinerja karyawan melalui evaluasi kinerja. Apa yang kalian tahu tentang evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja. Jadi semua pekerjaan, ya, mulai dari atas dari bawah, itu semuanya harus ada evaluasi. Yang harus nanti sudah mulainya, sudah tahunnya, itu nanti akan selesai. Ya. Terus yang kedua, penetapan sasaran kinerja. Karyawan perlu diberikan sasaran kerja yang jelas. Nah, sasaran ini yang seperti apa? Seperti ini ya, job analysis, job description. Jadi job description itu adalah ketika kita masuk di dalam suatu perusahaan ya, kita diberikan mulai jadwal hari Senin mulai dari jam 7 sampai dengan 3 jam. SPK-nya apa dan dan jadi karyawan itu saya ngapain aja kerja nanti mulai dari sampai ke sini. Gitu ya. Terus yang ketiga, pengembangan karyawan. Karyawan yang berkualitas akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Untuk itu perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Pelatihan itu sangat penting karena untuk mengembangkan karir seorang karyawan. Ya. Terus yang keempat itu database SDM. Perlu tersedia database SDM yang memadai. Apa? Setiap perusahaan punya sistem. Ya. Jadi misalnya kalian di akuntansi atau di itu sistem setiap perusahaan ya. Untuk mengerjakan seperti Excel model dan sistem. Baik, kita masuk ke analisis jabatan. Analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia perbankan adalah kegiatan untuk menentukan tugas, tanggung jawab, dan hubungan jabatan dengan jabatan lain. Analisis jabatan sendiri merupakan bagian dari SDM internal yang menentukan isi suatu jabatan itu sendiri. Jadi seperti kita kerja, kita pasti akan nanti diberikan posisi yang akan kita kerjakan. Misalnya Farah menjadi staf admin. Nah, jobnya jadi sebagai admin apa? Dan terus kasir ada juga nanti yang produksi ya. Analisis jabatan memiliki beberapa fungsi di antaranya. Pertama, menentukan kebutuhan SDM yang spesifik. Menentukan kebutuhan SDM itu yang dibutuhkan. Orangnya lulusan apa? Jangan kakak lulusan semua gitu ya. Terus yang kedua, merancang strategi rekrutmen yang tepat, mencari seleksi orang yang seperti apa yang dibutuhkan dalam kerja. Ya. Yang ketiga, memiliki karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keempat, mengubah visi, misi perusahaan. Setiap perusahaan pasti punya visi sama misi yang berbeda. Ya. Terus yang kelima, mengubah struktur organisasi. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja atau perencanaan sumber daya manusia di perbankan merupakan proses menentukan kebutuhan tenaga kerja secara berencana. Perencanaan ini penting dilakukan untuk menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang. Next. Nah, di sini beberapa langkah dalam proses perencanaan sumber daya adalah pertama, melihat kesediaan tenaga kerja saat ini. Kedua, memprediksi kebutuhan sumber daya di masa depan, memperkirakan apa yang diminta SDM. Empat, menyusun strategi dan mengimplementasi perencanaan sumber daya manusia. Dari keempat ini yang biasanya diperlukan oleh perusahaan apa ya? Dana ini. Yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Dan kemudian apa? Memperkirakan apa yang diminta. Kedua ya. Memperkirakan apa yang diminta. Jadi sekarang itu lagi berarti apa ya? Kira-kira. Oh, itu masalah. Ya. Jadi kira-kira nanti apa ya yang diminta oleh sumber daya manusia ini? Oh, ternyata orang yang bisa memasarkan suatu produk, ya, bisa melalui apa namanya online atau dia bisa apa namanya memproduksi barang bersama, ya. Ada yang bilang lagi, ya, tidak siap. Faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas
antaranya itu ada motivasi, kemampuan, tingkat stres, kepuasan kerja, masa kerja, lalu kondisi fisik, kompensasi, inisiatif, jabatan dan pendidikan. Jadi pertanyaan yang saya tanyakan itu bagaimana mengelola stres kerja agar pegawai tidak stres menghadapi pekerjaan. Apakah faktor utama dari kepemimpinan? Benar ya, ini saya melakukan itu. Dan di sini pengertian dari rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen ini merupakan proses untuk menarik calon karyawan yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Rekrutmen merupakan keputusan perencanaan sumber daya yang mencakup jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan kriteria apa saja yang diperlukan. Nah, seleksi ini merupakan proses untuk memilih calon karyawan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Seleksi dilakukan setelah proses rekrutmen selesai. Nah, ini ada beberapa pelatihan dan pengembangan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan industri pertambangan. Berikutnya yaitu dana pendidikan dan pelatihan harus disiapkan. Yang kedua, program pelatihan itu seperti apa programnya, metode pelatihan seperti apa, dan tahapan pelatihannya itu seperti apa. Next. Kita masuk ke perencanaan karir sumber daya manusia di perkebunan. Perencanaan karir dalam manajemen sumber daya manusia yaitu proses untuk membantu karyawan dalam menentukan arah kerja dan pengembangan diri. Perencanaan karir ini dapat mencakup yang pertama identifikasi profil dan jabatan, yang kedua pengenalan potensi diri, ketiga potensi penentuan latihan, dan keempat memperluas jangkauan. Nah, yang ditanyakan oleh Mbak Tati ya, maksudnya sebenarnya penilaian prestasi kerja, yaitu dalam sumber daya manusia ini atau SDM adalah proses evaluasi yang dilakukan atasan kepada bawahannya secara berkelanjutan. Beberapa faktor ini, yang pertama motivasi, kemampuan, tingkat stres, kepuasan kerja, kondisi fisik, kompensasi, inisiatif, jabatan, masa kerja dan pendidikan. Ya, dari sini yang ditanyakan tadi adalah tingkat stres ya. Tingkat stres itu adalah pertama mungkin dari bekerja yang lebih ya. Jadi bekerja yang lebih itu mengakibatkan stres kerja itu meningkat. Ya, yang mempengaruhi pertama itu dari pimpinan ya. Kalau dari pimpinannya itu enak atau atasannya itu bisa dilakukan ya, terus untuk memberikan solusi itu ya. Dia sendiri dari pimpinan itu ada tiga. Yang pertama dari pimpinan otokratik ya. Otokratik itu artinya contohnya ini, semua wewenang itu ada di tangan atasan. Jadi bawahan tidak berhak untuk memberikan pendapat. Yang kedua dari pimpinan freelance. Ya, freelance itu artinya apa? Antara bawahan dan pimpinan ini saling mencari solusi. Jadi atasan tidak merasa oh saya ini sebagai bos berat. Itu namanya freelance. Yang itu namanya partisipasi rumah. Terus yang ketiga adalah freelance ya. Freelance itu artinya bebas. Jadi contohnya di sini atasan itu mempercayakan semuanya kepada bawahan. Jadi bawahan diberikan wewenang. Terserah, yang penting saya pakai selesai. Tapi biasanya yang dipakai dari pimpinan itu adalah yang apa? Di antara kita tadi apa? Memang kebanyakan dipakai yang pertama, tapi alangkah dengan baiknya kita sebagai karyawan tidak stres ya. Yang kedua, karena apa? Yang kedua partisipasi. Jadi antara atasan dan bawahan saling memberikan solusi yang seperti itu ya. Jadi tidak ada yang namanya si karyawan mereka meminta untuk menjadi saya dapat benar atau atasan dapat benar. Jadi semuanya seperti itu ya. Ada sambaran itu Pak? Oke, saya akan dulu ya. Next. Nah, di sini ada pemberian kompensasi ya. Dalam MSDM perbankan, pemberian kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia ini merupakan strategi yang penting untuk meningkatkan kinerja karyawan
mengurangi biaya ya. Jika tidak ada cara lain untuk menghindari keputusan hubungan kerja, PHK dapat dilakukan atas berbagai alasan, di antaranya perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun yang berturut-turut, perusahaan mengalami keadaan force majeure, ketiga perusahaan melakukan efisiensi. Ya, di sini ada kesimpulan ya. Manajemen sumber daya manusia di sini penting karena memiliki peran yang sangat penting bagi peningkatan kinerja dan pengembangan industri. Dengan pengelolaan SDM yang baik, bank dapat mengoptimalkan kualitas karyawan, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, mengurangi tingkat turnover, menciptakan budaya kerja yang positif, mendukung tujuan strategi dan berkelanjutan bahagia. Baik sampai sini mungkin ada yang Saya Bu. Ya. Integrasi dan pemeliharaan SDM perbankan. Ya, ada juga. Proses penyelesaian kegiatan dan memperhatikan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pertanyaan saya, manakah di antara komunikasi, insentif, kesejahteraan karyawan, keselamatan dan kesejahteraan kerja hubungan industrial yang paling dibutuhkan dalam pemeliharaan SDM itu apa? Jadi kita berbagi ya dengan terima kasih. Jadi semuanya itu penting ya, komunikasi itu antara kawan dengan atasan itu sangat berpengaruh ya, karena biar tidak ada insentif juga. Terus yang kedua insentif itu apa? Apa? Uang, bonus, reward gitu ya. Jadi insentif itu sangat penting. Kenapa? Itu bisa menunjang karyawan dia memiliki bonus yang nantinya ada di mana ya kan, atau penghargaan ini seperti itu ya. Terus yang ketiga, kesejahteraan karyawan. Contohnya seperti apa sih kesejahteraan karyawan itu? Kan merasa jelas apa? Kesejahteraan karyawan kalian bekerja, kalian bersejahtera enggak? Ya dan dulu apa? Karena saya merasa nyaman dan merasa aman saat bekerja. Sejahtera itu bagi orang itu apa? Yang mana? Jadi tidak harus dapat tunjangan pusat Bu, ya kan? Mendapatkan setiap tahun sekali pada agresi yang dijalankan karyawan kan. Jadi dia merasa saya berbandingkan dengan atasan saya itu saatnya bagus ya kan. Jadi saya senang bekerja di sini. Selama bekerja itu ya dapat apa selain insentif, gitu ya. Terus keselamatan kerja apa? Keselamatan kerja ada BPJS. Nah, karyawan mengalami kecelakaan, minta ya, tapi di suatu perusahaan pasti ada. Di situ pasti juga namanya BPJS, ya kan? Terus yang kelima, kesejahteraan kerja hubungan industri apa ya? Tadi ada kesejahteraan karyawan, terus yang kelima kesejahteraan kerja apa itu? Bagaimana jika dunia perbankan itu sudah dikuasai AI? Apakah AI, teknologi AI, dan sekarang sudah mulai diimplementasikan? Apakah masih berlaku MSDM atau sumber daya
langkah apa saja nanti akan dibuat. Karena 3 sampai 5 tahun lagi semuanya itu akan berkembang dengan besar. Ya, yang awalnya kita sebagai SDM kita masih dipakai, tapi nantinya kita tidak akan dipakai. Nah seperti itu. Jadi apa yang harus kita kita lakukan? Jadi kita harus yang tadi pengembangan atau pelatihan. Jadi perusahaan itu memberikan pelatihan atau pengembangan yang sekiranya nanti akan diberikan kepada perusahaan itu sendiri. Bisa melalui sistem di zaman dulu kita pas COVID itu masih ada ya. Kita kerja di Zoom, ya kan, online ya. Nah, apakah kembali seperti ini Bu? Kita tidak tahu, tapi kita harus mengantisipasi bahwa kita nantinya akan ke sana sebelum terjadi seperti itu. Karena 5 sampai 10 tahun yang akan datang, jangan lupa pasti akan ya, apalagi sistem perbankan. Ya, sekarang sudah ada ya aplikasi bank dan sebagainya, itu sudah berkembang. Nah, bagaimana kita bisa mencari tahu atau mengetahui ilmu? Bagaimana ketika kita harus lebih belajar selama ini? Oke, jadi yang baik, jadi Mbak Mas, ada yang sama baik. Mungkin jelas, Mas Krisna ya. Ada lagi? Mungkin di proses kerja sudah dijelaskan mengenai kita harus belajar lagi dan belajar seperti apa ini saya. Jadi kita harus semangat. Makanya ada pengembangan dan pelatihan itu sendiri. Yang tahu itu kan adalah perusahaan kita. Ya kan, perusahaan kita akan memberikan pelatihan yang seperti apa. Ya kan, yang akan dibutuhkan nanti. Ya, karena sistem itu bisa berubah-ubah. Setiap bulan nanti akan berubah. Jadi nggak hanya untuk 1 tahun yang akan datang, tapi melakukan berlanjutan. Yang seperti tadi yang saya akan tadi secara prioritas. Jadi kapan dibutuhkan? Itu kita akan ada pengembangan. Makanya penting di dalam perusahaan itu menggunakan dan belajar karena itu penunjang. Jadi ini katakanlah mengenai sekarang kan gimana ya, semakin banyaknya lulusan yang keluar dari yang sekolah tapi lapangan pekerjaan semakin sempit. Itu gimana? Nah, itu kembali lagi ke manajemen sumber daya manusia kita ini. Jadi kita tidak bisa istilahnya kalau istilahnya jaga nol, ya perusahaan itu bisa menerima kita. Tapi apa yang kita lakukan supaya rakyat Indonesia ini tidak banyak yang mengandung. Kita mau berusaha, ya kan? Kita berusaha itu kita juga mengaspirasi seorang karyawan minimal 3 sampai 10 orang. Itu kan itu mengurangi jumlah manusia yang ada di dalam. Makanya ketika kita kan bukan hanya di pegawai ya, tetapi kita bisa menjadi seorang entrepreneur supaya kita bisa menyerap tenaga kerja. Ya kan, kalian punya misalnya ini jadi bos, otomatis nanti kalian menyerap tenaga kerja. Kan cukup mengurangi ya. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 orang. 1 orang punya 10 orang. Dikalikan 9 berapa? 90. Lumayan kan? Jadi kita belajar untuk bagaimana memberikan solusi. Jangan hanya bisa mengkritik, tapi kita bisa memberikan saran. Seperti itu ya. Jadi, ya silakan. Karena tadi ada pelajaran tentang teknologi depan yang berkaitan dengan saya Mas Krisna. Nah, jelaskan lebih paham itu lebih paham itu anak gizi atau anak berat. Nah, biasanya orang tua atau orang mendekati masa pensiun itu pemahamannya agak lebih sulit ya. Terus itu bingungnya dibedakan atau sama saja apa ada tindakan yang lain. Itu yang mana? Yang bisa dilakukan. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang masih kesehatan yang tentang AI, pertanyaan teknologi depan. Jadi perkembangan manusia itu nggak bisa dikaitkan dengan zaman kita kalau 90-an atau 80-an itu beda. Jadi penggunaan sekarang sebenarnya lebih juga. Cuma penggunaan dari teknologi sendiri itu sama. Ya. Jadi pemahamannya lebih banyak sekarang, tapi untuk teknologinya mereka tidak punya 100%. Nah, dari situ orang tua dengan anak itu harus sama-sama belajar.
dibiarkan, tapi mereka istilahnya dengan jomblo, tetap mereka itu dibimbing sampai dengan selesai. Ada lagi dari masnya, dari mbaknya. Bagaimana dengan masalah 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Saya pernah mendengarkan informasi bahwa ada orang yang memprediksi bahwa 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu semakin sudah berubah secara. Nah, ada 3 ekonomi yang bermasalah, tidak ada soal itu. Tapi yang saya ingat itu asal pertanian, peternakan, dan kuliner. Nah, dan 3 tersebut itu masih bertahan dalam semua yang dikuasai tersebut. Lalu otomatis SDM kita semakin kayak sampah, tidak sedikit banyak diperhatikan. Lalu bagaimana dengan sampah tersebut agar bisa kita bersaing pada dunia yang tanpa tersebut, katakan pertanian dan juga kuliner dan berarti UMKM. Dengan kayak sekolah-sekolah yang besar itu, kita juga harus berhasil tidak seperti itu, karena semua sudah berhasil. Bagaimana dengan SDM yang sudah terbangun tersebut? Untuk SDM tersebut tidak punya lahan pertanian, atau SDM tersebut sumber daya manusia tersebut tidak mempunyai gudang atau sebuah restoran. Apa kita perlu pelatihan yang lebih, atau negara ini perlu SDM yang benar-benar membuat dirinya sendiri itu bernilai? Karena bersaing harga itu hanya kita yang masih tersisa pada 5 tahun sebelum depan. Baik ya, awalnya akan saya jawab. Jadi kita itu sebelum kita membaca itu kita harus melihat, kita sebagai orang ekonomi kan kita harus melihat kita. Kita contohkan di Asia Tenggara itu di mana? Di Vietnam ya, Thailand, di negara tetangga kita. Mereka itu sudah bagus untuk berkembang. Misalnya, kita dari itu sampai ke luar negeri. Ini adalah tanda. Kenapa sih kita harus impor? Tapi kita bisa. Kenapa? Karena kan SDM kita tidak mampu. Karena tidak mau belajar. Mereka ada jurusan. Tidak pernah mereka malu dari jurusan. Saya dari jurusan peternakan. Tapi ini apa? Untuk negara sendiri bisa maju. Banyak. Kalau kita tidak begitu, kita harusnya bisa lakukan itu. Apakah kita malu ambil jurusan, ambil di peternakan, ambil di perikanan, ambil di padahal itu mungkin itu kan nanti yang akan menjadi posisi kita. Ya kan? Jangan sampai kita malu dengan negara itu tetap kita mampu, kita tidak bisa membaca. Ya kan? Nah dari situ pasar kita tidak sebagus kalau luar negeri. Padahal sama kita sempurna. Tapi kenapa nggak bisa? Kita akhirnya kalah dengan zamannya mereka. Mereka sudah memikirkan gimana caranya saya bisa belajar itu, nanti akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi orang Indonesia itu enggak melihat saya sudah membeli, tapi nggak mau dia memikirkan kita. Itu kalau terus dilakukan sampai bertahun-tahun kita tidak ada apa-apa. Kita akan ketinggalan. Makanya namanya anak saya itu terus berkembang sampai depan. Tapi kalau kita sudah tidak bisa mengikuti seperti apa? Bisa saja. Jelas? Jadi saya contohkan sedikit contoh supaya kita bisa mengukur bahwa kita ini sebenarnya mau atau tidaknya kita belajar dari hal yang kecil. Pertanyaan itu yang penting hasilnya.